Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayah, bunda, ananda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amalan kita semua di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan-tuntunannya hingga akhir hayat nanti. Ayah, bunda, ananda-ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan bulan yang penuh istimewa. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah ketika kita beramal soleh, itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Akan tetapi, apakah amalan kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita semua berharap bahwa amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus belajar bahwa bagaimana caranya supaya kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita harus memperhatikan 3 hal ketika kita mau beramal soleh. Yang pertama adalah sebelum kita beramal, yang kedua ketika kita beramal, dan yang ketiga setelah kita beramal. Yang pertama adalah sebelum kita beramal, bagaimana supaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa menerima kita, amalan ibadah kita adalah ketika sebelum kita beramal, maka kita harus mempertebal tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal adalah bergantung diri. Ya. Bergantung diri di sini adalah kita meyakini bahwa amal ibadah kita tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali itu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, itu kita harus yakini bahwa itu semua adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita tahu semuanya bahwa kita hafal ayatnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Antara ibadah dan minta tolong itu menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, itu kita harus yakini kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa puasa, itu semua adalah pertolongan dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kita harus mempertebal tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita beramal, apa yang harus kita lakukan ketika kita beramal, dan harus kita perhatikan minimal kita harus
mengetahui dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita beramal itu dengan ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas amalan hati, kemudian sesuai tuntunan berarti secara lahiriah, yaitu secara fisik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang amalan yang pertama adalah ikhlas, yaitu tidak ingin semua amal ibadah kita ini karena pujian orang lain, bukan karena itu sebuah perintah dari orang lain, tetapi ikhlas ini adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu murni semua amalan ibadah kita hanya untuk Allah, hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Itu ikhlas. Agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ikhlas lillahi ta'ala, amalan hati. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita beramal adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beramal itu tidak semau kita sendiri, semua ada tuntunannya, semua ada tata caranya, di waktunya dan lain sebagainya. Itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu, tempat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Seperti misalkan ketika kita sholat, ada sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Yaitu adalah sebuah tuntunan dari Rasulullah SAW. Tidak bisa kemudian sholat subuh kita karena kita merasa bangun tidur, kemudian kita masih segar, terus kemudian kita sholat subuh 3 rakaat, bukan, ya. Tetapi itu adalah tuntunan dari Rasulullah. Jadi sholat subuh dilaksanakan 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Begitupun juga dengan bacaannya, begitupun juga dengan gerakan-gerakannya, itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan ketika kita beramal itu, maka kita harus ikhlas karena Allah, kemudian harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita beramal, itu ada cara yang ketiga yang harus kita lakukan agar amalan kita berbuah manis, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah kita beramal, kita beristighfar dan juga mengucapkan tahmid. Yang pertama, beristighfar dulu, karena amalan kita itu belum tentu diterima oleh Allah. Mungkin sholat kita misalkan itu masih banyak kekurangan. Ketika kita sholat, mungkin di dalamnya kita masih belum khusyuk, kita masih memikirkan hal yang lain di luar sholat ataupun lain sebagainya. Maka kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beristighfar setelah kita beramal soleh. Kemudian setelah beramal soleh, kemudian setelah beristighfar, kita lanjutkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, saya sudah sholat. Alhamdulillah, saya berpuasa hari ini penuh sampai waktu maghrib, Allah memberikan kesehatan. Alhamdulillah, saya masih bisa beramal soleh, bersedekah. Mudah-mudahan dan kita memperbanyak beristighfar, kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita beramal soleh, kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita perhatikan yaitu ada 3 hal. Yang pertama, sebelum kita beramal, kita harus mempertebal tawakal kita kepada Allah. Kemudian ketika kita beramal, kita harus senantiasa ikhlas dan juga harus senantiasa sesuai dengan
tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita selesai beramal, maka kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian kita mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun kepada ayah bunda ananda sekalian di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.